Ya. Lagi petangnya berapa? Bagi berselihut di pergaan. Selamat datang Tuhan dan Puan. Kami sambut dengan kebanggaan. Siapa yang ranking 1? Ada ranking 1? Siapa ranking 1? Siapa ranking 1? Siapa yang ranking? Siapa ranking 1 sebelah sana? Itu Puan ranking 1. Terimalah salam penghormatan kami, salam penghargaan kami dengan tari padupa. Tari padupa merupakan salah satu tari berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Tari padupa sebagai adat istiadat kesopanan. Cuaca tidak sahabat, disilakan mengunjungi pameran hasil karya peserta didik UPT SP SMP Negeri 40 Bulukumba. Oh, dibuat dari apa itu? Ayam. Ayam apa lagi? Kain ayam. Bisa nggak usah dari luar, jadi harus lokal yang lokal. Oh iya, iya. Iya. Ternis barangkali. Fungsinya kan kalau ini kan kerajinan itu bisa kerajinan anak SMP semua. Anak SMP semua. Apa ya? Kalau kita di psiko ya dikasih tulisan gambar tentang misalnya potensi daerah misalnya satu gambar misalnya garis saja begitu nih anak-anak itu dia potensi daerah misalnya kelautan perikanan misalnya bikin kapal itu atau bikin ikan gitu. Mereka ini dibikin jadi dia berimajinasi tentang ya, dia punya kehidupan ya. Dia punya, jadi dia dengan mudah kita bisa baca. Saya kira
kontraktor juga ada. Ada kan? Ini hasil karyanya juga. Iya. Membatik. Karya batik. Iya. Membatik. Itu kan batik Bali kan sudah jalan kan itu. Iya. Diajar oleh ownernya Bunga Mawar. Iya. Iya. Sudah melebar. Kan sudah laku, tinggal ini apa lagi ya, marketnya lagi. Nah, produksinya kalau semakin banyak itu kosnya ayam opa ini nasi kuningnya buka. Nah, nanti nanti ini ya sesuai dengan gizi yang terpenuhi. Jadi semua ya dari kita sendiri yang siapin. Jangan lagi harapannya dia dari luar. Saya kira ini standar. Sesuai standarnya. Jangan tidak standar. Itu yang harus kita siap. Jangan salahkan pemerintah kalau tidak siap dokumennya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba bersama Ibu Ketua dan Wanita PKK Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba bersama Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Yang hormati Kepala UPT SP SMP Negeri yang kami hormati, UPT SP SMP Negeri Patung Bulukumba Selasa 4 Juni 2024 bertempat di lapangan Gebuang UPT SP SMP Negeri Patung Bulukumba. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina wallahu bi
Bapak Ibu. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memohon kepadamu dengan asma-Mu yang agung. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabupaten Bulu yang saya hormati, Kepala Dinas yang saya hormati, Bapak Pengawas Pembina UPT SPM SMP 40 Bulukumba. Yang saya hormati para tamu undangan yang sempat hadir, dan terima kasih juga yang tak terhingga saya ucapkan kepada tamu undangan yang telah menyempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 40. SMP 40. Terima kasih. Yang dalam hal ini sama-sama kita banggakan dan kita hormati. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Camat Rilawale atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Rilawale. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bontomanai. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Komite UPT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama sedesa Bontomanai, Tanah Harapan, Topanda, Buleloi. Yang ketua peserta didik UPT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru UPT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba. Terkhusus para hadirin dan hadirat yang sama-sama kami banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus anak-anakku peserta didik UPT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba. Pertama-tama, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan taufiknya lah, sehingga pada hari ini, hari yang cukup cerah setelah kemarin 2 hari 3 hari berturut-turut sampai tadi malam kita semua diguyur hujan yang amat deras. Ini karena berkat kedatangan Bapak Bupati. Bapak Bupati kita 2 kali lebih baik. Sehingga suasana hari kita tidak membayangkan bahwa akan secerah ini. Kami semua kemarin sangat gelisah karena cuaca di sini betul-betul tidak bersahabat dengan kami. Ini hari luar biasa, berkah yang luar biasa bagi kami warga UPT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba. Semoga ini adalah tanda-tanda baik bagi kita semua di Kabupaten Bulukumba. Amin. Pertama-tama mohon izin Pak Kadis, saya akan memperkenalkan dulu dengan membacakan profil dari UPT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba. SMP Negeri 40 Bulukumba berdiri pada tahun 1970 dengan nama SMEP yang kala itu merupakan filial dari SMP Palampang. Kemudian SMP Negeri Bontomanai secara resmi didirikan pada tanggal 20 bulan 11 1984 dengan SK operasional nomor 0557/0/1984
dengan jumlah kelas sebanyak 3 rombel. Sekaligus pada tahun itu adalah alumni pertama yang diterbitkan oleh UPT SPF SMP Negeri 40 Bulukumba yang kala itu bernama SMP Negeri Bontomanai. Kebetulan di tempat ini ada alumni pertamanya, Pak Muris, Pak Amir, ya itu beliau semua adalah alumni pertama. Selanjutnya kondisi saat ini, setelah 30 tahun sekolah ini berdiri, sekarang jumlah peserta didik sejumlah 581 orang yang terbagi di dalam 20 rombel. Terima kasih. Dengan jumlah guru 45 orang, tetapi 20 orang diantaranya masih berstatus honor. Kemudian dibantu oleh tenaga pendidik sebanyak 12 orang, namun 10 orang diantaranya juga masih berstatus honor. SMP 40 berdiri di atas tanah seluas 8.388 meter persegi. Sementara kepala sekolah yang pernah memimpin sekolah ini adalah Bapak Haji Abdul Latif Nonci, Bapak Haji Mahmud Bustan, Bapak Haji Bahman, Bapak Abdul Rahman, Bapak Jumadi. Kebetulan Bapak Jumadi ada pada kesempatan ini. Kemudian Bapak M. Amiruddin juga beliau ada. Selanjutnya beralih lagi ke Bapak Jumadi. Kemudian Bapak Asdar dan terakhir saya Ida Haryani. Semoga Puan saya bertahan di sini sampai Mei tahun depan. Karena saya ini sudah pensiun. Berharap. Lapor event nih. Kondisi fisik sudah berubah menjadi padat. Jadi sekolah ini dulunya masih sepi. Yang di sana 3 lokasi 3 kelas, hanya itulah awalnya. Sekarang sudah berlapis karena dari 3 menjadi 24. Jadi di sini sempat 24 jumlah kelasnya, tetapi karena semakin bertambahnya jumlah sekolah dan KB berhasil, maka jumlah kelas juga berkurang menjadi 20. Kemudian kondisi sekolah benar sekali Puan, ini sekolah tua, banyak kondisi sudah perlu perbaikan mungkin. Jadi mungkin Pak Kadis bisa lihat-lihat kondisi sekolah sudah mulai banyak yang rusak. Tetapi kendala kami yang terbesar adalah menyangkut jamban siswa. Kami di sini dengan jumlah 581 siswa hanya memiliki jamban 7 ruang, itu pun 1 sudah rusak ditimpa pohon. Dari 7 itu 3 adalah bantuan dari alumni. Kebetulan alumninya Ibu Kadis, alumninya Ibu Andi Mawar, 2-nya sumbangan dari komite, sementara 2 adalah zaman BP3. Jadi mudah-mudahan Pak Kadis kami bisa dapat bantuan. Mudah-mudahan Ibu Kepala Ketua Dharma Wanita bisa membombar Pak Kadis. Selanjutnya mohon izin Puan, saya akan memaparkan kondisi SMP Negeri 40 Bulukumba berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2023. Sebagai pembanding, selain asesmen tahun 2023, saya akan memperlihatkan juga hasil asesmen nasional tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, asesmen nasional di Indonesia sudah diberlakukan selama 3 tahun. Tetapi pada kesempatan ini saya akan memaparkan perkembangan SMP Negeri 40 Bulukumba selama 2 tahun saja, yaitu pada tahun sebelum saya di sini dan 1 tahun selama saya di sini. Rapor pendidikan SMP Negeri 40 Bulukumba yang berasal dari asesmen nasional tahun 2023 yang tertuang dalam rapor pendidikan tahun 2024 dengan kondisi dari ini 6 indikator
rapor 23 berwarna merah atau kurang, di tahun 2024 menjadi hijau atau baik. Jadi ini adalah peningkatan yang luar biasa. Hal ini dinilai dari pemahaman peserta didik terhadap teks sastra dan teks informasi. Berarti anak-anak kami dalam hal sastra dan informasi sudah berkembang dengan sangat pesat dari merah menjadi hijau. Ini terbukti dengan adanya buku karya siswa. Itu salah satu contoh yang insya Allah sebentar akan diserahkan kepada Kepala Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya adalah kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi meningkat dari berwarna merah menjadi kuning. Tetapi walaupun hanya menjadi kuning, tetapi ini adalah peningkatan yang paling tinggi berdasarkan hasil rapor pendidikan, yaitu yang dinilai adalah domain bilangan, aljabar, dan geometri. Selanjutnya karakter murid. Karakter murid meningkat yang semula berwarna kuning di tahun 2023 menjadi berwarna hijau di tahun 2024. Adapun indikator yang dinilai adalah akhlak, keimanan, sikap, gotong royong, kreativitas, cara pikir, dan kemandirian. Berikutnya adalah kondisi keamanan sekolah. Dari berwarna kuning menjadi berwarna hijau. Ini adalah capaian terbaik, meliputi pemahaman dan pengalaman atas hal yang bisa mengganggu fisik dan mental. Kondisi selanjutnya adalah kondisi kebinekaan global, dari sedang menjadi baik. Adapun aspek yang dinilai adalah toleransi antara atas agama dan budaya, kesetaraan antar murid, dan kemitraan. Terakhir, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dari merah menjadi kuning. Ini adalah hal yang paling perlu untuk ditingkatkan. Adapun yang menjadi indikator penilaian adalah metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikologis kepada murid. Inilah yang paling perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang menunjang aktivitas kognitif melalui komunitas belajar. Hari ini kami sudah melakukannya dalam 1 tahun terakhir dan melalui komunitas belajar GPUAM. Jadi kami di sini memiliki akronim sebagai motivasi bagi kami dalam melakukan seluruh aktivitas sekolah ini, yaitu GPUAM. GPUAM itu adalah Geteng Lempu Adatoma. Di bawah kepemimpinan Bapak Kadisbud Bapak Andi Boyong Saputra. Luar biasa perkembangan pendidikan khususnya di SMP Negeri 40 Bulukumba. Terutama yang menyangkut kedisiplinan. Ini adalah hal yang paling nampak perubahannya. Tidak ada lagi kawan yang pergi mengurus di dinas pendidikan pada jam kerja. Karena disuruh pulang. Disuruh pulang, nggak ada. Selanjutnya yang tak penting adalah dukungan dari Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah membina kami dalam bidang adiwiyata. Sekolah kami walaupun belum diberi sertifikat, tetapi kami telah melakukan segalanya. Selamat datang Pak Kadis Perpustakaan. Silakan. Selanjutnya adalah pembinaan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan pembinaan di sekolah ini dalam segala hal. Banyak sekali prestasi yang telah kami raih. Baik itu perpustakaan, duta baca, kemudian kemampuan literasi, dan terakhir kami telah menulis buku. Buku ini adalah buku karya siswa. Dan insya Allah ke depannya seluruh anak-anak, seluruh kelas akan menerbitkan 1 kelas 1 buku. Jadi insya Allah pada kegiatan GEP yang berikutnya kami akan mempersembahkan 20 judul buku.
jika jumlah kelas kami 20. Tentu buku ini akan dipersembahkan kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan. Selanjutnya adalah pembinaan dari Ibu Kepala Dinas BKKBN dalam hal SSK. SSK adalah Sekolah Siaga Kependudukan, termasuk stunting ada di dalamnya. Yang tak kalah penting adalah pembinaan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba melalui program pedasnya, sehingga kami di sini telah menanam segala jenis sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, kelor, kacang panjang, terong, lombok dan lain-lain. Sudah penuh di halaman kami. Di sini sudah tidak ada tanah yang kosong karena setiap jengkal ditanami sayur-sayuran. Sehingga pulang kami sudah lama tidak beli sayur di pasar. Tidak membeli lombok. Ini lombok di depan sudah penuh. Selanjutnya di bawah pembinaan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang kebetulan beliau adalah Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba. Ketua saya. Jadi ketua saya untuk 2H. Yang membidani, jadi Pokja 2 itu membidani pendidikan, keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Untuk itu kami telah melakukan banyak pelatihan, seperti pelatihan membatik yang dibimbing langsung oleh owner Bunga Mawar. Untuk Ibu Andi Mawar yang telah membimbing, terima kasih. Selanjutnya ada pelatihan melukis, ada bank sampah, kelas desain, pertunjukan, berkebun. Hasil dari kegiatan ini kami pamerkan pada acara Gebiar ini. Jadi di acara Gebiar seharusnya ada sayur-sayurannya, tetapi sayur-sayuran digunakan oleh tim pementasan. Dari hasil kegiatan ini, selain kegiatan pameran, ada juga kegiatan bazar. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa berbelanja di bazar kami. Jadi bazar ini adalah hasil kerjasama antara peserta didik, guru, orang tua dengan masyarakat sekitar sekolah. Jadi kegiatan kami ini adalah kami dapat dari keuntungan bazar itu. Jadi semakin banyak yang berbelanja, semakin banyak rasa terima kasih kami. Selanjutnya, kegiatan yang telah kami lakukan. Sejak kemarin kami telah melakukan pentas seni di tempat ini. Kegiatan pentas seni ini adalah hasil karya dari peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Untuk itu, sebagai penutup, kami mengharap dengan hormat kesediaan Bapak Bupati Bulukumba untuk melakukan pencanangan pedas pada acara Gebiar ini. Selain itu, kami memohon Bapak Bupati untuk memasangkan selempang kepada para duta. Jadi kami memiliki 12 orang duta yang bekerja tak henti-hentinya di sekolah ini untuk mengembangkan SMP Negeri 40 Bulukumba. Selanjutnya kami mohon juga Bapak Bupati menyaksikan penyerahan buku karya peserta didik dari peserta didik kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan. Terakhir, saya memohon dengan hormat pada Bapak Bupati Bulukumba untuk memberikan wejangan, arahan kepada kita semua di tempat ini. Semoga Bulukumba 2 kali lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala pelayanan kami, atas segala kekurangan kami, baik dari awal kedatangan sampai pulang tak sebentar, saya atas nama keluarga besar UPT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba menghaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas kunjungan tak. Kami sangat bangga dengan kehadiran tak semua di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,
acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati pimpinan organisasi Tanpa Kalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Ketua dan Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dan juga alumni katanya di sini. Baru saya kasih tapi sekolahnya ini dari Ratikan. Itu tadi udah menulis dari sekolah. Gambarnya kurang, bunyinya kurang, semua kurang semua. Tetapi saya kerjain semua juga kurang. Tidak ada yang lebih. Belum ada saya tanya sekolah ada yang lebih terus semua kurang. Saya nggak tahu jadi apa memang semua peraturan kalau bupati yang ada. Saya kira begitu. Yang saya hormati kepada dari Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Bulukumba, tahun ini pertama saya dilantik hanya ngurusin masyarakatnya kita, ya, ngajarin itu, ya bagaimana selamatkan nyawanya kita, ya punya masyarakat yang 450 ribuan jiwa. Karena saya sudah ditampar duluan dengan almarhum adik saya, ya begitu tegar sehat. Nah itu yang saya kerjakan tahun pertama. Tahun kedua masih dengan juga harus saya kerjakan mandatori anggaran, nggak boleh ya. Kalau nggak dikerjakan anggaran itu di mandatori pendidikan dan kesehatan, karena transfer di pending semuanya dari jalan. Nah ini jadi masalah saya nggak bisa, harus berpikir keras apa yang harus diupayakan sehingga ada tata ruas jalan yang saya harus upayakan dari pusat termasuk mungkin dari kebijakan di daerah sini. Ya, contoh mana yang saya kemarin mudah-mudahan ya ada tambahan untuk contoh masalah Indah, mudah-mudahan luas itu bisa tadinya sudah ada, tapi hilang dan kemarin saya dapat info kalau ada tambahan dan itu saya sebut lagi, mudah-mudahan itu bisa dapat 2-3 ruas untuk ya, program dana IGD. Jalan daerah karena dana APBD-nya kita betul-betul sudah habis. 2022 kita sudah anggaran P3 tahun dan APBD-nya diambil kita dengan 73 triliun. Belum uang pilkada, pilpres, pileg semua sudah disedot. Kita sepertinya nggak bisa gimana, nggak bisa berinovasi. Ya, akhirnya saya berupaya dengan linknya saya minta supaya saya jangan dari patung di rumah yang saya bisa buat. Itu yang saya bangun itu termasuk serta Partai Bupati yang tahun ini ya saya lakukan baru dipenjelakan ya untuk pulang baru di tempat itu bisa sampai 500 kapal ke atas. Itu sentra ekonomi baru. Itu yang saya lakukan. Dan mimpinya saya mudah-mudahan realisasi karena dari 2-3 investor untuk bisa ada pembangkit listriknya kita di Bulukumba sehingga ada PAD-nya yang diharapkan bisa lebih besar itu dipindah. Dan alhamdulillah saya sudah ditelepon, sudah deal dari investor dari Irak dan dari Qatar dan ya nanti akan berusaha dan 1 bulan ke depan dia sudah dapat untuk semua lokasi. Sementara juga sudah saya ajarkan untuk studinya sudah dikerjakan. Ini yang saya upayakan sehingga Bulukumba bisa ada PAD yang berusaha selain potensi yang lain. Ini yang saya lanjut dengan kegiatan ini. Saya tentu selaku pemerintah Kabupaten Bulukumba menyampaikan selamat dan sukses ya, dengan agenda biar pendidikan G1 yang telah diserahkan oleh SMP Negeri 40 Bulukumba. Tentu saya berharap acara ini bukan hanya sebuah seremoni dan terus saya kalau seremoni saya paling malas. Hanya terus mengumpulkan kewajiban habis itu tidak ada lanjut. Karena saya orang praktisi, saya bukan akademisi, ya.
ya selalu hanya 5 tambah 5 pasti 10, tetapi kenapa mungkin Pak Desa di sini pedagang beli mobil ya mungkin untuk sekian yang mungkin dinas atau hobi, tidak ada di lapangan lebih seperti itu. Jadi perlu adik-adik saya, anak-anak semua tahu ya, di lapangan itu tidak ada yang eksak, tetapi di dalam ruangan itu kalau di 100 kali 10 misalnya pasti 1000, tapi di lapangan tidak ada 1000 seperti itu, apalagi tidak ada seperti itu, bisa 1500, bisa 4000, bisa juga 500 ya. Jadi 10 kali 100 tidak ada 1000 kalau di luar ruangan. Nah ini tentu anak-anak kita harus pahami bahwa di dunia yang pendidikan harus di-compare dengan di lapangan apa yang bisa kira-kira kita sehingga lebih paham ya. Selanjutnya saya terus mengingatkan bahwa jangan melakukan kegiatan yang sifatnya seremoni mengumpulkan kewajiban, tetapi bagaimana mengubah paradigma dan semua pemerintahan ya, termasuk saya sendiri, saya dilantik. Semua program saya minta pastikan ada efeknya pasca program itu dijalankan. Ada kajian sebenarnya sebelumnya bahwa yang sudah pernah dilakukan 5-10 tahun lalu dinas pendidikan tetapi tidak berefek yang melakukan itu berhenti. Tekanan yang mungkin kemarin yang kurang baik pada pelaksanaan mungkin ya pembangunan tahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya yang tidak berkualitas kerjanya, tolong jangan diberikan lagi ya, kita supaya bisa lebih prioritasnya programnya, tuntasnya pekerjaannya ya, kualitasnya lebih baik pada selesai, sehingga itu yang saya minta ya. Tentu SMP Ambakulu ini merupakan salah satu bentuk ya programnya yang kreatif dan sekolahnya, kepala sekolahnya inovasi yang terus harus tumbuh dan berkembang. Jangan hanya ya gepuan saja, tetapi bagaimana ya punya kreasi lagi yang lebih banyak. Karena kita ini dengan kondisi alamnya kita harus terus bisa berinovasi. Jangan karena ada kreasi inovasi satu dan sudah cukup, jangan pernah berhenti. Kita sampai ya selesai mungkin ya, sampai kita mungkin ya kalau kita ya manusia itu sampai kita dimakamkan, disolatkan itu kita jangan pernah berhenti, masih kita bisa ya. Nah kalau kita di Indonesia sekiranya di 60 tahun sudah tidak enak kelihatannya orang tuanya aja itu kalau orang tuanya masih berkreasi. Sebenarnya itu salah. Nah, kalau di luar ya negara yang berkembang, negara yang maju itu di umur ya, sampai 100 tahun masih ya mereka masih terpasar mertuanya. Kawan saya 106 tahun masih terpasar, masih sendiri. Nah itu driver ya, mereka sopir license-nya, izinnya ya, mereka tadinya angkutan umum dari sampai 65 tahun sekarang sudah bisa 75 tahun. Jadi mereka kasih di mobil itu tetap berkreasi dan diminta untuk ya, tidak vakum ya. Hadirin yang saya hormati, kreativitas dan inovasi ya, adalah 2 kemampuan yang sangat penting bagi peserta didik, khususnya di era digital yang sekarang. Bagi pendidik tentu ada cara bagaimana mendukungkan kreativitas dan inovasi peserta kepada peserta didik. Salah satunya kemampuan yang dimiliki oleh semua siswa, jangan monoton, tapi bagaimana daya cerna otak anak didiknya kita sehingga kita terus bisa memacu. Tetapi kalau monoton selesai itu menerangkan dan bagaimana selesai itu menganggap tugasnya, tanggung jawabnya kita sebagai guru selesai itu bukan. Tapi bagaimana kemampuan cerdas akan
anak didiknya kita, sehingga ada dampak yang hari ini, tahun kemarin dan tahun ini bisa lebih baik. Tetapi kalau terus ya monoton, tidak melihat bagaimana akan kemampuan daya serap ya, nalar anak itu, ya, jawabannya kita saya kira tidak bisa kita ukur. Salah satu gambaran kalau kita ya, berikan misalnya ini tes fisiko, ya, mungkin garis apa dan kita jaminan bahwa Bulukumba misalnya ekonominya dari apalagi mata pencarian mayoriti misalnya ya pertanian ya. Kita buatin garis saja seperti apa ya, bisa mereka buat dia berimajinasi sendiri, berinspirasi sendiri kira-kira apa yang saya lakukan dengan mata pencarian mayoriti seperti itu masyarakatnya. Yang kedua mungkin yang ketiga seperti itu kan kita bisa kasihkan gambar sehingga mereka dengan garis apa semua bisa berinspirasi. Ukuran anak itu bisa kira-kira ya dengan hasil yang dia buat kita bisa lihat bahwa ini anak itu punya skill atau mungkin ya, inovasi yang mungkin lebih bisa diberikan nantinya karena cernaan akan apa yang diberikan yang ditangkap. Ini harusnya kita terus jangan tidak berikan PR, kasih tugas. Sehingga saya dulu SMP dikasih PR terus sampai saya kadang-kadang kasih terus PR. Kadang-kadang saya sudah, tapi saya dulu pinter. Rankingnya ranking 1, 2, 3. SD, SMP masih ranking, SMA sudah mulai nakal. Jadi tidak ranking lagi. Nah SMA saya masih sempat ya 1 semester di Tanente dan pindah di Makassar. Ya. Tapi karena saya disenangi di sekolah jadi 4 tahun di SMA. Ada yang lain sih cuma 3 tahun. Tapi kalau saya 3 tahun saya nggak jadi bupati di sini. Karena 4 tahun saya jadi bupati. Jadi juga kalau saya kalah itu yang harus kita terus lakukan inovasi buat tenaga pendidiknya. Bagaimana mendidik siswa yang dengan cara dan lebih cerdas sehingga anak itu bisa kita lihat karakternya ya. Jadi bagaimana kreativitas itu siswa dengan memberikan tugas, memberikan tanggung jawab sejauh mana ya hal itu menginformasikan apa yang sudah diberikan, menyelesaikan akan tugas yang diberikan. Jangan berikan biar menjadi ya mungkin dia belajar di sekolah. Tetapi kalau tidak dia cukup punya wawasan apa tentang lingkungan, dia tidak paham akan apa yang harus dilakukan pasca mungkin dia ada kendala. Dan ini pentingnya. Tidak dengan harus di dalam ruang kelas mereka itu harus kita didik, tetapi bagaimana di luar kelas itu kita bisa mendidik anak itu dan memahami akan kondisi yang sebenarnya. Saya sedikit kasih gambaran apa yang membuat sebenarnya itu. Ya, misalnya Balantien airnya, debit airnya berkurang selama 30 tahun pasca risetnya saya itu 6 kubik per detik. Tentunya kita gambaran bahwa yang membuat ini daya serapan air yang kurang ya di hulu karena terjadi pembalakan liar, mungkin penerbangan yang tidak terkontrol sehingga debit airnya ya berkurang. Nah ini yang harus apa yang harus dilakukan? Tanaman serapan lagi yang harus kita tanam secara umum ya bisa kita berikan gambaran dan di tempat lain mereka bisa implementasikan bahwa alamnya kita ya daerahnya kita bisa jaga akan menjadi sarana untuk menumpahkan segala ide dan curahan hati dan anak-anak ya kita yang ini dan begitu akan muncul perasaan senang ketika melihat hasil karya mungkin mereka sendiri dengan ini di konteks seni. Ini bicara seni apalagi bagaimana kerja sedang dengan memiliki karya. Ini juga kita tidak bisa remehkan dan saya selama kali ya berapa karya seni dan pameran yang saya perhatikan ya satu tempat di apalagi di Balai di Auction itu di Christie namanya di London
itu desain seperti itu. Di dalam saya pernah lihat itu kan, sampai berapa miliar satu desain seperti itu. Itu bagi saya nggak masuk akal mau beli seperti itu, mungkin beli sawah. Tetapi gambar seperti itu kok miliar-miliar kan? Ini dia. Jadi saya perhatikan tadi seperti ini ada kreativitas tapi itu harus dikembali. Ketika orang cinta seni itu kadang-kadang waktunya habis di situ di ruangan hanya dengan mainkan seperti itu, dan ketika karyanya sudah betul baik ya, itu tidak sedikit itu ya hasilnya dia punya pendapatannya harganya. Ya saya ada beli, saya tak banyak paling yang mahal 15 juta, 20 juta karya seni seperti itu. Tetapi ya kawan saya ada beli ya, karena mereka senang, dan itu saya sendiri lihat. Ini mungkin karya seni dan bagaimana kita menurunkan tolak ukur ya. Tolak ukurnya dari mana? Semua sisi SDM-nya ya. Tetapi jangan anak-anak kita jangan sampaikan bahwa jangan berharap untuk terus menjadi ya, pegawai atau ASN. Salah. Bagaimana dia menjadi ya, apalagi memahami akan mungkin menjadi wirausaha yang lebih punya dia lebih, karena kreativitasnya yang itu harus kita dorong sehingga dia bisa menciptakan ruang lapangan kerja bagi ya mungkin bagi orang lain, dan itu tidak lagi susah seperti mana dulu. Perbankan ada program dengan program kur, tidak harus punya sertifikat, dia tidak punya harus jaminan bisa ada yang modal kerja seperti itu. Tetapi harus ada yang mereka bisa mau apalagi bisa pada kerjakan dan bisa menghasilkan, dan itu bisa diajukan dan perbankan bisa berikan pinjaman. Ya, saya kira itu. Ya. Sekali lagi lebih inovatif yang tentu pasca nanti selesai dia bisa lebih sukses ya, yang mampu dan terus dia melakukan kreativitas ya, untuk ibu-ibunya agar anak didiknya ya, bisa lebih berkreasi dan berinovasi. Senada dengan harapan pemerintah, kita dikomunikasikan Bulukumba ini punya daerah wisata, punya potensi yang cukup baik. Jangan muncul hal-hal yang bad news, yang buruk, tetapi bagaimana mempublikasikan hal-hal yang positif dan lebih baik di Bulukumba. Nah ini saya titik, jangan sia-siakan waktu ya. Kalau dari kecil kita sudah biasa buat anak didiknya kita semua buang waktu ya, menghabiskan waktu mungkin hanya dengan mainkan handphone, ya rugi nanti ya anak-anak kita sendiri. Kami kita Bulukumba, saya kira kalau kami kita numerasi. Oleh Ampernya Ridwan, berikutnya Duta Lingkungan di Intoleransi. Ini oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba. Mohon izin Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Ibu Dinas Pendidikan Lingkungan Hidup. Silakan. Ya, Duta Stunting Dibuang SMP Negeri 40 Bulukumba atas nama Andi Reski. Mereka ini adalah peserta didik yang berprestasi di SMP Negeri 40 Bulukumba, mewakili kecamatan, bahkan sampai kabupaten untuk mengikuti beberapa jenis lomba. Kemudian Duta SSK, Sekolah Siaga Pendidikan. Alhamdulillah, PT SPM SMP Negeri 40 Bulukumba merupakan salah satu dari 3 sekolah yang mewakili Kabupaten Bulukumba sampai ke tingkat provinsi sebagai juara sekolah siaga pendidikan. Berikutnya Duta Literasi. Duta Numerasi. Ambil dari sana. Mohon izin kepada
Bapak dari BKKBN agar mendampingi. Ada Bapak Ibu, mohon izin Bu, silakan. Ibu. Betul. Jadi para duta Dewan SP Negeri Pantai Bulukumba Bapak Ibu, mereka adalah siswa-siswi berprestasi PTSP SMP Negeri. Ya, untuk Syawal. Terbaik ya Adit, Adit. Senyum ke Adit. Senyum Adit. Nana. Anak. Berapa pohon Nana? Cucu. 1 pohon atau berapa? Iya, Banyak. banyak Nana, pohon. kau punya di kebun? Banyak kebunnya tuh. Mau di belakang kelas? Di kebun? Tidak ada? Ada. Oh, di kebun. Kerja bapakmu apa? Petani. Jadi, bapakmu nanam apa? Cengkeh. Ya mau ke Syawal. Senyum ke Syawal di? Senyum Ya. Ya, ikut tegang. Senyum. Duta apa ke Syawal? Intoleransi. Intoleransi ya. Berarti kamu toleran ya? Ya. Ini duta anti Dilanjutkan dengan toleransi. penyerahan buku karya peserta didik oleh Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba. Mohon izin Bapak Bupati, inilah karya kreatif dan inovasi peserta didik SMP Negeri 40 Bulukumba yang tertuang dalam buku berjudul Menulis Bersama Kepuan. Dalam buku ini adalah karya inovatif peserta didik kami. Mohon izin. boleh, ini bentuk kreatif, soalnya dia bisa berkreasi. Ya. Bagaimana ada lucu, ada ringan, ada motivasi, ya. Ala-ala mereka, Iya. Nah ini harus ada dibentuk terus seperti itu. Ada tiang. Tapi bisa agak geser. Ya, mohon izin untuk berfoto bersama. Oke. Satu kali lagi itu. Siswa mungkin Literasi. bisa agak maju ke depan. Perihal penyampaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dirangkaikan dengan pencanangan gerakan sukses serta para duta untuk mendampingi duta. Betulan baca Pak Kari. Dibaca. Boleh gosip. Tanya bisa jadi sensor juga. Baca macam kali sama tanah ini. Ini nanti pasti ini kenapa? Fotonya bagus. Bersama Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan untuk mencicipi hasil karya. Hitungannya yang 1 hektar lagi yang tertanami di setiap pohon kalau dipakai.
Bilang sama, bawa koples. Sabar dulu, sabar. Itu cantik-cantik ada salin di sana. Cantik-cantik. Semua ya, Bang. Halo. Halo. Ini ada SMP. Tunggu dulu berfoto, Pak. Iya, tunggu. Oke. Iya, sotit tuh mainan. Lagi satu kali. Dua. Bisa agak mundurin di sini. Bisa juga. Mundur. Oke, 1, 2, 3, dadah. Oke. Lagi. Bebas. Oke, 1, 2, 3. Pusing. Foto dulu anu teh. Bos. Ya, kita tuh semua ya, kita merah nih. Kalau saya usul ya. Oh, punya namanya. Luar punya nama sih. Luar sih, kade. Ya, jadi sendiri. Kiri. Dulu. Lagi satu kali. Oke, dulu lagi deh. Emang kita lapangan sepak bola Pontianak. tidak ada keluar lulus kan? Tarian berasal Bibi berasal oleh Serpa bunga
Kalau persembahan SMP Negeri 40 Bulukumba, berikan tepukan yang meriah. Hasil kerjasama yang baik dari kakak pendamping Regu, kakak-kakak senior alumni yang masih setia. Bunga-bunga warna-warni semua ada di sini untuk kita jaga dan sayangi. Dengan semasa kerja di antara rumputan. Jaraknya diperbaiki supaya kelihatan dampak dari kamera di atas. Tidak mungkin berperilaku jujur tanpa disertai ada tonga dan getar. Terima kasih. Kita tidak boleh menyakiti teman kita sendiri. Ya. Sudahi pertengkaran ini, ciptakan suasana damai. Iman wal Islam dan salam tetap terkirim